Para pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebagaimana biasa bahwa di bulan September kita diajak untuk kembali melihat kitab suci kita. Maka bulan September sering diidentikan dengan bulan kitab suci secara nasional. Dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024 ini, LBI, Lembaga Biblika Indonesia, mengambil tema Allah Sumber Keadilan. Tema ini memiliki ayat emas, yakni Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Kutipan ini dari kitab Nahum bab 1 ayat 7. Untuk bahan BKSN kali ini, gagasan dasarnya ditulis oleh seorang imam diosesan yang juga seorang dosen di Universitas Parayangan Bandung. Namanya Dr. R.F. Banu Victor Hadi Projo. Beliau melihat bahwa dunia dan kehidupan manusia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Demikian beliau memulai gagasan pokoknya, melihat bagaimana Allah menjadi sumber keadilan. Berangkat dari dunia dan kehidupan manusia hari ini yang sedang tidak baik-baik saja, ia kemudian melihat beberapa peristiwa yang terjadi. Mula-mula di penghujung tahun 2023, dunia rusuh akibat terjadinya sejumlah perang. Salah satu perang yang paling menimbulkan kontroversi itu adalah perang antara Israel dan Palestina. Perang ini berimbas sampai ke wilayah keyakinan atau wilayah keagamaan. Di Indonesia sendiri kita rasakan bagaimana orang-orang Indonesia yang mayoritas adalah umat Muslim menyatakan mendukung Palestina. Bagaimana kita dengan Israel? Ya, ada juga yang mengatakan mendukung, ada yang tidak. Tetapi karena kita minoritas, itu diam-diam saja. Tetapi yang mayoritas umat Muslim mendukung Palestina. Peristiwa yang kedua itu mulai dilihat bagaimana juga alam ikut berpartisipasi meramaikan rusuhnya kondisi kehidupan yang terjadi. Sejumlah gempa terjadi, cuaca ekstrim yang melanda beberapa daerah. Lebih memanas lagi ketika melihat bagaimana kondisi geopolitik di Indonesia menjelang dan pada saat pemilu 2024. Berbagai hal terjadi dan itu masing-masing kita bisa merasakan sendiri. Diteruskan dengan adanya ancaman inflasi yang mulai terasa sepanjang tahun 2023. Sehingga dikhawatirkan bahwa pada tahun ini, tahun 2024 itu terjadi resesi ekonomi. Bagian terakhir yang dilihat adalah adanya juga fenomena stunting alias pengerdilan. Sana sini kita lihat program pemerintah untuk mengatasi stunting. Fenomena buruk terjadi dalam kehidupan manusia merupakan buah dari kelalaian manusia dalam menjaga relasinya dengan diri sendiri, sesama dan dengan Allah. Singkatnya, penyebab itu semua terjadi, kejadian-kejadian tadi terjadi itu adalah manusia yang tidak pandai melestarikan, menjaga, dan merawat alam semesta. Akibat dari kelalaian itu, akibatnya menghadirkan penderitaan. Dalam kondisi ini, muncullah pertanyaan terkait dengan Allah. Apakah Allah sungguh adil
di mana peran Allah dalam menciptakan keadilan bagi manusia yang lemah. Dan sejauh mana Allah memulihkan manusia yang hilang akibat ketidakadilan. Ini pertanyaan bagian pertama, yakni bagaimana manusia mempertanyakan Allah. Bagian kedua itu mencakup tentang pertanyaan yang terkait dengan manusia juga. Manusia mulai bertanya juga, bagaimana sikap umat beriman dalam menanggapi kondisi ketidakadilan dan disposisi batin macam apa yang harus dibangun untuk tetap beriman kepada Allah dalam situasi sulit itu. Kedua bagian pertanyaan ini ingin mengatakan, pertama, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Maka tak heran bahwa Romo Banu akhirnya mulai menimba inspirasi dari kitab suci. Sesuai dengan arahan para ahli kitab suci di Lembaga Biblika Indonesia, bahwa selama ini kita cenderung melupakan kitab-kitab kecil, kitab-kitab nabi-nabi kecil. Maka jangan heran bahwa beberapa tahun terakhir, kalau kita melihat bahan pendalaman bulan kitab suci nasional, selalu menggunakan kitab-kitab nabi kecil. Dan salah satu alasannya ialah untuk memperkenalkan kitab-kitab nabi kecil ini kepada umat. Dan ternyata gagasan itu tidak hanya mau mengatakan untuk memperkenalkan, tetapi justru di dalamnya juga terdapat nilai-nilai yang justru mengena dengan situasi sekarang ini. Maka untuk membahas Allah sumber keadilan itu sendiri, Romo Banu kemudian melihat kitab Nahum dan kitab Habakuk. Nahum, dimulai dengan kitab Nahum. Nahum itu pertama-tama dilihat, mulai dari namanya itu berasal dari dua arti, yakni melipur atau menghibur. Jadi dari dua makna ini dapat diberi keterangan bahwa Nabi Nahum itu memiliki makna si pelipur atau si penghibur. Dari situ dapat juga dipahami makna nama Nahum sebagai orang yang dapat menghibur. Dalam hiburannya itu, dia memberikan pesan-pesan pengharapan kepada umat. Pesan pengharapan pada awal kitab sudah tampak dalam keseluruhan kitab yang memuat 3 bab ini. Pengharapan itu muncul secara dramatis dan optimis. Munculnya pesan pengharapan dalam kitab Nahum memastikan bahwa yang menjadi konteks adalah situasi dan kondisi ancaman yang menimbulkan tanggapan atau reaksi keras, terutama terhadap tindakan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh kekuatan asing. Kita tahu bahwa Nahum muncul pada saat pembuangan, yakni umat Israel sedang dalam penyiksaan oleh bangsa lain. Terhadap penindas yang keras dan kejam ini, Nabi Nahum menunjukkan perlawanannya sebagai representasi sikap dari orang sebangsanya. Seiring dengan itu, sang Nabi juga menyampaikan suatu kesadaran bahwa penindas itu terlalu kuat untuk dilawan rakyat kecil Yehuda. Namun, oleh karena itu, ia terus menyampaikan pesan optimismenya dengan memperlihatkan Allah sebagai panglimanya. Jadi, perlawanan Nabi Nahum sebenarnya mau mengatakan bahwa dia melawan secara batin, bukan secara fisik. Karena dia tahu bahwa
bangsa Israel kecil, tetapi bangsa yang menindas itu kuat. Namun dengan pesan-pesan optimismenya, dia meyakinkan umat Israel, umat Yehuda, bahwa tidak usah melawan dengan fisik. Biarlah Allah menjadi panglima kita. Sementara Nabi Habakuk, dia terkenal dengan dialognya dengan Allah. Habakuk dikatakan bahwa menjadi seorang anak zaman. Habakuk menjadi gambaran sosok yang sanggup menyibukkan diri dalam setiap keprihatinan historis masanya, sekaligus berusaha menangkap dan menghadirkan kehendak Allah dalam setiap kesempatan hidupnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Nabi Nahum ini merupakan seorang yang mencari kesibukan untuk menghilangkan stres. Bisa dikatakan bahwa dia ini tidak mau serasa tidak mau tahu, tetapi di balik itu dia sedang merencanakan sesuatu. Dialog Nabi Habakuk berdasarkan komposisinya, para ahli memperkirakan bahwa kitab ini berada pada konteks waktu antara akhir abad ke-7 dan awal abad ke-6 sebelum Masehi tentunya. Acuannya adalah sejarah terkait penindasan Babilonia yang mengakibatkan kerusakan tak terperikan. Nubuatan Nabi Habakuk membuatnya atau mewujudkan dalam dialog antara dirinya sebagai nabi dan Allah. Dialog itu mendatangkan pengajaran untuk orang-orang sezamannya dan untuk generasi masa depan. Nubuatannya bagaikan buah permenungan, refleksi, dan doa yang tak berkesudahan. Nubuatnya memang singkat, tetapi menjadi salah satu nubuat yang paling mendalam dalam perjanjian lama. Jadi dalam kondisi Habakuk mencari kesibukannya, dia membuat refleksi, dia membuat doa-doa untuk memberikan pengharapan baru kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama untuk generasi masa depan. Nabi Nahum dan Habakuk tentunya dalam dua situasi itu sama-sama mencari keadilan Allah. Nabi Nahum hadir dalam kondisi masyarakat yang sedang mengalami penderitaan dan menantikan keadilan Allah bekerja di antara mereka. Dengan melukiskan penghakiman atas Niniwe, Nahum memandang penderitaan dalam wujud dan bentuk malapetaka sebagai ajakan untuk mengembangkan sikap beriman melawan aneka bentuk pembusukan dalam masyarakat. Jadi Nahum bisa dikatakan bahwa mencoba mengajak umat melihat penindasan itu sebagai sarana untuk membaharui diri. Sementara Nabi Habakuk mengungkapkan bahwa Allah mengakhiri ketidakadilan jika orang sanggup menunjukkan. Kalau tadi di Nahum itu memaknai yang terjadi, sementara Habakuk ini mengajak bahwa harus ada tindakan juga dari diri umat itu sendiri. Apa tindakannya? Allah akan mengakhiri jika umat beriman sanggup menunjukkan kredibilitas, keadilan, ketangkasannya, dan pada akhirnya kesetiaannya dalam melakukan kebenaran yang berbasiskan pada kasih. Kredibilitas, keadilan, ketegasan, dan kesetiaan untuk memenuhi kehendak Allah. Jadi, Nahum memberikan makna dari apa yang terjadi, sementara Habakuk mengajak kita juga harus membuat sesuatu, memperbaharui relasi dengan Allah.
pesan kedua nabi ini memang tidak menawarkan solusi atas apa yang terjadi, atas ketidakadilan, atas penindasan yang terjadi. Mereka tidak menawarkan solusi. Tetapi lewat itu semua mereka mau melihat keadilan Allah itu. Kedua nabi kecil ini menawarkan suatu disposisi batin atau sikap iman yang tepat dalam menghadapi aneka macam kondisi negatif yang berpotensi menjauhkan umat beriman dari Allah. Sekali lagi, bahwa kedua nabi ini tidak memberikan solusi, melainkan mereka mau memberi ajakan. Mari berubah diri. Tidak usah melihat bagaimana penindasan itu, tidak usah. Tapi mulailah dari diri kita. Ubah diri. Maka di sekitar diri yang lain pasti akan berubah. Maka dari situ kemudian muncullah pertemuan-pertemuan. Maka melihat ini kemudian muncul pertemuan-pertemuan dalam permenungan di bulan kitab suci ini. Di pertemuan pertama diberi tema Allah dasar pengharapan dalam kesulitan. Ini mulai melihat bagian yang pertama tadi, yakni bagaimana untuk menjawab pertanyaan terkait tindakan Allah. Nah, ini bagian pertama ini. Yang pertemuan pertama itu mau melihat itu. Pada pertemuan pertama, dengan bantuan nubuat Nabi Nahum, yakni Nahum bab 1 ayat 1-8, umat beriman dapat melihat bahwa kehendak Allah bekerja dengan merusak segala bentuk ketidakadilan. Setelah segala wujud dosa yang menyebabkan ketidakadilan itu dihalau dan dihancurkan, Allah membangun dan menata kembali kehidupan yang menghadirkan keselamatan. Ini sejalan dengan yang dikatakan tadi bahwa Allah sendiri yang bertindak. Nahum memberikan pengharapan. Pengharapan yang diberikan Nabi Nahum bagaikan setetes air sejuk yang membasahi mulut yang dahaga. Bagi orang beriman, satu-satunya pengharapan adalah Allah. Biasa, sama juga seperti kita, baru dilihat bahwa Allah yang terakhir itu ketika sedang dalam kesulitan. Allah menjadi penjamin bahwa dalam aneka macam kesulitan, terutama yang disebabkan ketidakadilan, kehendaknya akan terlaksana. Selalu melihat segala sesuatu penindasan, selalu dikatakan, ya Tuhan pasti Maha Tahu. Ketidakadilan yang bersumber dari dosa menimbulkan kesulitan bagi manusia. Kehendak Allah hadir untuk menata dan merapikan kembali segala sesuatu yang rusak akibat dosa. Demikian pula, Allah hendak memberikan jaminan bahwa dirinya adalah satu-satunya harapan akan keteraturan hidup yang dapat melepaskan manusia dari aneka macam kesulitan. Dengan bantuan Nabi Nahum, umat beriman dapat melihat bahwa kehendak Allah bekerja dengan merusak segala bentuk ketidakadilan. Sini kita tahu bahwa bukan manusia, tindakannya bukan dari manusia tetapi dari Allah sendiri. Setelah segala wujud dosa yang menyebabkan ketidakadilan itu dihalau dan dihancurkan, Allah membangun, menata kembali kehidupan yang menghadirkan keselamatan. Dalam pertemuan kedua, temanya Allah memulihkan kehidupan manusia. Nabi Nahum bab 2 ayat 1-2. Teks ini memang singkat, hanya 2 ayat. Pada pertemuan kedua didiskusikan ketidakadilan yang membuat kemuliaan manusia hilang.
pelan-pelan dihantar. Mengapa Allah memulihkan manusia? Karena kemuliaan manusia itu sudah hilang. Supaya kembali pada martabatnya, manusia harus merebut kembali dan memulihkan kembali kemuliaannya. Untuk itu manusia beriman harus memohon kepada Allah untuk membantunya dalam memulihkan kemuliaannya yang hilang. Kemuliaan manusia itu hilang karena ketidakadilan, dan akhirnya datanglah Nabi Nahum. Hilangnya dosa itu, hilangnya kemuliaan manusia itu akibat dosa. Ketidakadilan itu merusak martabat manusia. Dan itulah yang diserukan oleh Nabi Nahum. Maka pada akhirnya dipulihkan oleh Allah. Ketidakadilan itu dipulihkan, di mana Allah berkehendak memulihkan. Itulah yang kemudian diserukan oleh Nabi Nahum bahwa Allah memulihkan kemuliaan manusia. Dua pertemuan ini mau menjawab sekali lagi pertanyaan yang pertama. Bagaimana sikap Allah? Allah sungguh memperhatikan manusia yang berada dalam kesulitan itu. Maka pertemuan pertama dan kedua ini ingin hendak menjawab pertanyaan pertama tadi. Bagaimana keadaan atau kehadiran Allah melihat segala ketidakadilan ini? Pertemuan ketiga itu dengan tema menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Dimulai dengan kitab Habakuk bab 2 ayat 1 sampai 5. Pada pertemuan ketiga, dengan bantuan Nabuat Habakuk, umat beriman mengenal gagasan orang benar. Dengan mengenali dan memahaminya, orang beriman akan sampai kepada suatu kehidupan yang dilandasi oleh imannya. Bagaimana orang benar? Apa itu orang benar? Dalam nubuat Nabi Habakuk, membantu orang beriman untuk mengenali gagasan orang benar. Dengan mengenali dan memahaminya, orang beriman akan sampai kepada sesuatu kehidupan yang dilandasi oleh imannya. Pertanyaannya bagaimana atau seperti apa orang benar itu? Guna mendapatkan pemaknaan yang tepat atas ide orang benar, Rasul Paulus memberi bantuan dengan permenungannya atas nubuat Nabi Habakuk itu dalam pewartaannya tentang orang benar akan hidup oleh karena iman. Jadi di sini menjadi jelas orang benar itu adalah orang beriman. Kita tahu bahwa dalam rumusan teologi kita, iman adalah tanggapan umat terhadap wahyu diri Allah. Maka ini merupakan tindakan manusiawi untuk menyambut Allah. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa tahu bahwa pertemuan ketiga ini sudah berbalik menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimana juga sikap manusia terhadap Allah? Dimulai dengan pertemuan ketiga ini. Manusia harus menjawab Allah itu. Jangan membiarkan. Supaya kita benar di hadapan Allah, kita harus menjawabnya, kita harus beriman kepada Allah. Inilah yang hendak ditekankan dalam pertemuan ketiga. Pertemuan keempat dan yang menjadi pertemuan terakhir dengan tema menjadi manusia yang bersuka cita karena Allah yang adil. Ini teks yang panjang, yakni Habakuk bab 3 ayat 1 sampai 19. Pada pertemuan keempat atau terakhir diungkapkan pengalaman-pengalaman positif akan Allah. Pengalaman-pengalaman semacam itu akan membangkitkan optimisme dalam diri manusia. Beriman bahwa hidup yang dijalaninya adalah berkat dan rahmat dari Allah yang terus-menerus menghendaki hidup manusia berada dalam kondisi damai sejahtera
dan adil. Pertama, mulai dilihat bersukacita. Keadilan dapat tercipta hanya karena manusia memahami dan sekaligus bersukacita. Karena memiliki Allah yang adil. Sana, dalam beberapa kali pertemuan kami untuk penerjemahan kitab suci, kata adil ini sering sekali kami perdebatkan. Mengapa? Adil dalam konteks nias itu bisa dimengerti sebagai atule, bisa dimengerti sebagai benar, bisa juga dimengerti sebagai leebua de zabuana. Dia tidak berat sebelah. Maka untuk memahami keadilan itu, bahwa manusia di sini diharapkan harus mampu dulu memahami dan sekaligus bersukacita. Karena Allah itu selalu membuat sesuatu tepat dan benar. Bukan karena keinginan kita merasa bahwa ini yang harusnya saya butuhkan atau ini yang berguna untuk saya. Tidak. Allah senantiasa memberikan kita segala sesuatu secara baik dan benar. Maka kita di sana harus memahaminya dan sekaligus bersukacita akan hal itu semua. Pemahaman akan Allah yang adil itu harus tumbuh dan berkembang dalam diri manusia berdasarkan pengalaman akan aneka macam kebaikan Allah dalam hidupnya. Bagian kedua ini doa. Pengalaman-pengalaman positif akan Allah itu akan membangkitkan optimisme dalam diri manusia beriman bahwa hidup yang dijalaninya adalah berkat dan rahmat dari Allah yang terus-menerus menghendapi agar hidup manusia berada dalam kondisi damai sejahtera dan adil. Kita senantiasa diminta berdoa. Karena dalam doa itu kita membangkitkan optimisme kita, menghadirkan keyakinan kita terhadap Allah. Lalu bagian yang terakhir adalah iman yang benar. Nubuat Nabi Habakuk membantu orang beriman dalam memahami Allah yang adil melalui doa. Doa dalam arti dialog dengan Allah menghantarkan orang beriman kepada pemahaman akan kondisi yang dialami sekaligus kehendak Allah yang harus terjadi. Sering sekali dikatakan doa adalah dialog. Dan dialog itu antara manusia itu sendiri kepada Allah yang diyakininya. Maka ketika berdoa, ketika meminta, biasanya kita tidak bisa memaksa orang yang memberi. Meminta berarti tangan di bawah, menunggu apa yang akan diberi oleh yang memberi. Tentu kita tahu bahwa yang memberi lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itulah pertemuan, gagasan pokok dan pertemuan yang akan diungkap dalam pertemuan-pertemuan bulan Kitab Suci Nasional tahun ini. Maka kalau kita memperhatikan logo bulan Kitab Suci kali ini, itu seperti perahu layar yang kalau benar kita perhatikan itu tiangnya itu sudah mulai keropos, berlubang dan ada yang mulai busuk-busuk. Maka logo ini diberi keterangan. Perahu dengan tiang yang keropos adalah kerapuhan dan ketidakmampuan manusia dalam menghadapi berbagai penderitaan dan kesusahan. Manusia berada dalam ketidakpastian dan terus bertanya di mana ujung dari kesusahan ini. Sementara layar yang berlambangkan keadilan adalah kerinduan terdalam manusia akan keadilan itu sendiri. Suatu hidup yang harmonis dan damai yang sejahtera. Itu makna dari tiang dan layar yang punya logo keadilan. Namun di tengah kemalangan itu,
Allah sumber keadilan hadir menemani dan menolong dan mengarahkan manusia untuk menuju hidup yang adil. Sebab Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia bagaikan matahari yang menyinari perjalanan hidup manusia, tetapi sekaligus angin yang mengarahkan dan menggerakkan layar ke tujuan akhir perjalanan. Itu bisa kita lihat matahari dan gambaran angin yang berada di sekitar matahari yang berhembus ke arah layar. Tujuan yakni keadilan sudah disediakan Allah. Namun kita harus menempuh perjalanan dan kita membutuhkan peta agar tidak tersesat. Inspirasi dari kitab Nahum dan Habakuk seperti tertulis dalam gambar ini seperti peta bagi jiwa yang mau membaca dan mendalaminya. Dua nabi yang muncul di perahu ini itulah ibarat peta. Dan kita bagaikan perahu itu. Dalam permenungan bulan kitab suci ini, untuk nanti bahasa Indonesia yang dikirim oleh LBI dan juga kita sudah kirim ke paroki-paroki, kategori itu dibagi dalam 3 susunan. Kategori dewasa yang disusun oleh Komisi Kitab Suci Keuskupan Bogor, kategori remaja atau orang muda Katolik oleh Komisi Kitab Suci Keuskupan Surabaya, dan kategori anak atau sekami oleh Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang. Kita di Keuskupan Sibolga yang oleh Tribiro bersama dengan tim itu mengambil atau mengadopsi bahan kategori dewasa sebagai bahan yang kita gunakan untuk umat kita secara keseluruhan. Dari bahan yang ada, kemudian kami melihat bahwa metode pendalaman BKSN yang ditawarkan oleh LBI itu memakai pedoman umum, yakni urutannya mulai dari tujuan, deskripsi lagu, dan penghantarnya sampai selesai. Itu gambaran umum. Akan tetapi kebiasaan kita di keuskupan itu mengadopsi penggunaan metode ASIPA, yakni metode sharing Injil 7 langkah. Dengan demikian, tim keuskupan mengadopsi kategori dewasa tadi dengan memodifikasinya melalui metode ASIPA. Mulai dari tujuan pertemuan, deskripsi situasi dan tema, lagu pembuka. Di sini mulai muncul kekhasannya, yakni menghormati kitab suci. Lalu tanda salib salam pembuka, kata pengantar doa pembuka seperti biasa. Lalu pembacaan teks kitab suci dengan gaya membuka kitab suci yang selalu kita praktekkan dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Lalu pendalaman, penjelasan teks dan permenuan, kemudian sharing dan aksi nyata. Lalu pengumpulan dana solidaritas, kemudian doa penutup, berkat dan lagu penutup. Inilah metode yang kita gunakan untuk pendalaman bulan kitab suci nasional kita di keuskupan ini. Kurang lebih inilah yang menjadi gagasan dasar yang kami sosialisasikan dalam bulan kitab suci nasional ini. Untuk itu, langsung saja kami akan mencoba menunjukkan bahan yang kita gunakan untuk bulan kitab suci nasional di tahun 2024 ini. Sekali lagi, bahan kita yang akan kita lihat ini bahasa Indonesia, dan untuk
bahasa Nias dan bahasa Batak sudah diterjemahkan. Dan sekali lagi, karena keterbatasan dana, meminta supaya para pastor paroki bekerja sama di paroki untuk memperbanyak sesuai kebutuhan bahan-bahan ini nanti. Kemudian nanti kami akan kirimkan file-file ini kepada para katekis paroki yang telah ada di grup yang sudah kami buat, dan kiranya nanti file ini akan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan paroki kita masing-masing. Dari gambaran yang ada, bahan ini sudah kami format dalam bentuk buku, mulai dari sampul, kata pengantar, dan kemudian pertemuan-pertemuan. Pertemuan-pertemuan sedemikian rupa kami memberikan petunjuk-petunjuk, namun mari nanti dilihat seperti yang akan kita gunakan sebagaimana kita praktekkan di tempat kita masing-masing. Sekali lagi, selalu kami mengedepankan bahwa metode yang kita sampaikan ini adalah metode pemandu. Nanti silahkan, bisa jadi bahwa kondisi-kondisi daerah setempat berbeda-beda. Mari kita melihat apakah metode ini bisa sesuai dengan daerah kita, silahkan dipakai. Tetapi kalau dimodif juga, kami persilahkan kepada para fasilitator di paroki, kalau mencoba mengkolaborasi gaya lain sesuai dengan kebutuhan, silahkan. Pertama, kita melihat bahwa judul tema tujuan. Tujuan ini merupakan hal yang mau kita capai terhadap pertemuan ini. Seperti tadi dijelaskan dalam gagasan dasarnya, bahwa inilah tujuan kita yang mesti kita capai. Lalu deskripsi tema. Untuk deskripsi tema, ini hanya menjadi bahan bacaan kepada fasilitator yang memandu. Tidak dibacakan pada saat pelaksanaan kegiatan pendalaman. Yang dilaksanakan dalam kegiatan pendalaman itu dimulai dari bagian C, yakni pembukaan, itu lagu pembuka. Kami tidak memberikan lagu, bisa dipilih disesuaikan lagu yang dibutuhkan. Lalu kemudian menghormati kitab suci, tentunya ini sudah dipersiapkan sebelum pertemuan. Tanda salib, lalu pengantar. Pengantar yang telah tertulis ini boleh dikolaborasi. Jangan terkesan kita terus membaca, kalau boleh kita seperti menjelaskan sedikit, tidak jadi soal. Yang jelas bahwa kita memperhatikan waktu juga. Baru doa pembuka. Di kebiasaan kita untuk sharing Injil, kita mengharapkan salah satu membawakan doa. Di sini juga bisa kita membuat hal demikian dengan catatan bahwa sebelum memulai, kita sudah mulai menentukan orang yang akan membacakan doa ini, kita menyerahkan ke dia juga untuk membacakan nantinya. Lalu diteruskan dengan pembacaan teks kitab suci. Pembacaan teks kitab suci seperti biasa, kita mengajak umat untuk membuka kitab suci. Hanya memang kadangkala kami berpikir juga bahwa apakah benar umat kita membawa, bukan tidak memiliki ya, membawa kitab suci pada saat pertemuan. Biasanya kita orang Katolik terkenal dengan jalan bebas. Setiap kali pertemuan, entah ke gereja, laudate pun, mada bakti atau buku ende pun, kadangkala 3 di rumah, 1 pun tidak dibawa. Itu gerak bebas. Maka sekali lagi kita menyesuaikan untuk membaca ini. Kalau kita lihat umat kita tidak membawa kitab suci, ngapain harus membacakan ini? Tetapi kita hanya cukup memberitahu bahwa inilah yang akan kita baca. Jangan juga sampai bahwa si pemandu, fasilitator tidak membawa kitab suci. Dalam sharing waktu sosialisasi tingkat nasional, ada kesan bahwa lebih bagus membaca kitab suci
dari kitab suci itu sendiri daripada membaca isi kitab suci itu dari modul ini. Sekali lagi kami harap kepada para fasilitator, kesan ini hendaknya mulai kita perhatikan secara bersama, di mana membaca kitab suci itu baik kita baca lewat kitab suci. Walaupun dalam modul ini sudah ada. Mesti diingat bahwa teks kitab suci yang tertera dalam bahan ini diambil dari Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru 2. Itu sudah diluncurkan. Sembari kami memberitahukan, menginformasikan bahwa dalam terjemahan yang baru ada beberapa perubahan kata yang disesuaikan dengan teks aslinya, dan ini telah diluncurkan dan juga sudah diterima oleh Gereja Katolik. Maka jangan berpikir, oh ini salah atau apa, bukan. Mana tahu nanti ditemukan dengan kitab suci yang lain berbeda, itu bukan kesalahan, tetapi karena mengikuti perubahan-perubahan. Lalu diteruskan dengan pertanyaan panduan. Kita sudah memberi pertanyaan panduan untuk mengundang umat melihat teks ini. Dan sekali lagi kami harap bahwa kita bukan memberikan soal ujian, akan tetapi baik kita memberikan pertanyaan-pertanyaan ini untuk merangsang mereka melihat kitab suci. Artinya hendaknya disampaikanlah dengan lugas. Lalu permenungan kitab suci atas teks kitab suci itu sendiri, kita bisa membacakannya. Lalu sharing aksi nyata. Dalam sharing, sekali lagi kita ingatkan pemakaian kata sayang, dan kadangkala ketika kita memancing sharing ini biasanya semua hening. Maka untuk menghindari hening itu, pertanyaan panduan juga untuk merangsang adanya sharing itu telah diberikan di sini. Mari kita kolaborasikan teks ini. Lalu pengumpulan dana solidaritas, lalu doa umat. Doa umat yang akan disampaikan ini secara spontan. Kita tidak membuat di sini, mari kita menyesuaikan dengan situasi lingkungan kita masing-masing. Baru doa penutup, berkat penutup dan lagu penutup. Itulah rangkaian yang akan kita lihat dalam modul ini. Kurang lebih itu semua sama dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-4. Itulah kira-kira gambaran yang kami sampaikan dalam sosialisasi bahan bulan kitab suci nasional tahun 2024 ini. Jika ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Yahoo.